Selamat malam semuanya. Ini langsung banyak ini yang join. Eh, Sebelumnya terima kasih yang udah join ya. Di sini ada Rahma. Jadi pertama saya ingin mengucapkan bahwa ikut berduka gitu karena banyak sekali berita duka ya, terutama dari tanah air gitu ya. Saya berharap semua selalu jaga kesehatan gitu ya, dan semoga diberikan kesehatan atau kekuatan untuk melewati semua cobaan ini ya. Nah, kemarin juga saya terpaksa untuk pending atau membatalkan satu talk show kita karena uh, dengan kondisi saat ini saya ngerasa uh, harus memilih tema yang lebih sensitif kayak gitu ya. Jangan sampai tema-tema yang sensitif yang nggak sesuai gitu uh, kita bawakan gitu. Jadi kemarin terpaksa saya pending. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Nah, nanti saya nggak sendiri, seperti biasa selalu ada yang menemani gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa? Tentang beasiswa di luar negeri ya. Bagaimana sih uh, mulai dari bagaimana mencari informasinya itu, yang pasti banyak sekali hal-hal yang menarik di sini. Nah, kenapa saya mencoba mengangkat tema ini? Karena beberapa kali saya melakukan Q&A. Nah, di sana itu ternyata nih, assalamualaikum Bu, siapa nih? Tiffany. Ya, jadi beberapa kali saya melakukan Q&A itu banyak sekali pertanyaan tentang beasiswa di luar negeri seperti itu. Nah, karena kebetulan saya memang bukan ahlinya di sana atau saya nggak kompeten di sana, jadi hari ini saya coba hadirkan gitu ya, Dini Purnamasari ini memang memahami tentang beasiswa di luar negeri gitu, karena sejak lulus SMA, sejak S1 sudah mendapatkan beasiswa di Singapura ya, di NTU. Nah, nanti kita coba Dini mana ya? Udah join belum ya? Dini mungkin bisa masuk ya. Halo, sebentar saya coba invite Dini. Halo, Dini. Sebentar ya. Nah, jadi balik lagi sambil nunggu Dini. Saya mau mungkin ini ada satu quote yang menarik ya. Nelson Mandela itu pernah bilang, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya mengubah dunia itu kan dengan sesuatu yang ini ya. Halo, tes, bisa kedengeran nggak ya suaranya ya? Coba kasih di komen ya. Bisa kedengeran kah? Halo, halo, suara saya kedengeran kah? Halo, halo, bentar ya, kayaknya ada sedikit masalah. Oh, bisa ya, bisa. Halo Dini, sepertinya ada masalah teknis sebentar, sambil nunggu ya. Ya, jadi eh, balik lagi ke pendidikan gitu ya. Jadi kan memang banyak sekali. Nah, kenapa sih saya konsen ke sini ya? Ternyata tuh banyak sekali informasi yang nggak nyampe gitu ya. Karena saya merasakan sendiri gitu ya. Ketika
sering nggak sih dengar gitu kalau di daerah-daerah gitu banyak sekali ibu-ibu yang atau orang tua yang bilang sekolah nggak usah tinggi-tinggi, nggak ada biayanya seperti itu. Padahal sebenarnya banyak sekali kesempatan yang bisa kita dapatkan dari beasiswa seperti itu. Tapi sayangnya informasi-informasi tentang beasiswa itu seringkali eksklusif atau tidak nyampe ke ke kalangan-kalangan bawah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah untuk saya ya. Ketika saya lulus kuliah, saya sama sekali buta gitu, saya nggak tahu gitu kalau ternyata bisa kita dapat beasiswa ke luar negeri. Buat saya waktu itu masuk ITB aja udah ini ya, udah sesuatu yang paling merasa waduh tinggi banget gitu, susah untuk digapai gitu. Ternyata ketika saya kuliah pindah ke Singapura, ketika saya kerja, sepertinya ada masalah teknis ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Halo, maaf ya sebentarnya, ini kayaknya ada kendala sedikit, ada masalah dengan teknis. Jadi sambil nunggu Dini lagi, balik lagi nih. Nah iya, jadi tadi saya ngebahas ternyata banyak sekali yang memang informasi belum belum tersampaikan gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang bisa kenapa sih belum sampai, banyak yang belum tahu gitu tentang informasi. Memang salah satunya mungkin uh, dari media gitu ya, kita buta buta informasi seperti itu. Bukan dieksklusifkan, tapi memang kita tidak tahu gitu ya. Nah, saya ngerasa kalau misalkan ini tuh merata gitu ya, informasi ini bisa sampai ke bawah gitu ya, dan kita tahu banyak sekali sebenarnya potensi-potensi dari adik-adik kita di daerah yang memang bisa 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 kita unggulkan. Aduh, ini ada masalah tenis sebentar ya. uh, Dini, aku udah join tapi nggak bisa live. Sebentar coba ya. Sebentar. Halo. Sebentar ya, maaf ini ada masalah teknis antara saya dan Dini. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lagi Dini baru bisa gabung. Um, jadi nanti apa aja sih yang mau kita bahas ya? Yang pasti kita pengen tahu pengalaman dari pengalaman. Aduh, nih ada Denny. Saya sapa-sapa dulu ya sambil nunggu. Ini ada Denny. Dua antusias banget lihat ini. Semoga bisa lanjut ke luar negeri ya, insya Allah ya Denny ya. Nah, jadi nanti kita coba ngebahas
pengalaman selama ini tentang pengalaman dari Dini sendiri selama mendapatkan beasiswa gitu ya. Terus kemudian kita juga coba bahas di mana sih kita bisa dapat informasi-informasi tentang beasiswa di luar negeri, terus kemudian syaratnya tuh apa aja gitu yang karena syarat ini tentu saja perlu dipersiapkan ya, dan termasuk untuk para ibu-ibu gitu yang sudah mempunyai anak-anak remaja mungkin bisa mulai dipersiapkan untuk putra-putrinya gitu ya, putra-putrinya gitu untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu ya dengan beasiswa tentunya seperti itu. Nah kemudian juga kita nanti coba bahas situs-situs apa aja sih yang informasinya tuh akurat gitu ya tentang beasiswa di luar negeri gitu ya, dan juga nanti ada problematikanya gitu ya, gimana sih kendalanya, terus bagaimana solve-nya, karena perlu diketahui Dini ini ibu 3 anak, coba bayangin gitu ya, ibu 3 anak dan survive gitu ya di luar negeri dengan juga dapat beasiswa gitu ya. Jadi buat saya gitu ya, karena saya juga tinggal di luar gitu ya dengan anak kedua gitu, dan saya tidak sekolah gitu ya, tidak lanjut sekolah, dan saya juga bukan permanen working mom gitu ya. Jadi saya benar-benar susah gitu ya, benar-benar berasa gitu ya ngatur anak gitu, ngatur rumah. Nah Dini ini hebatnya, dia ibu 3 anak dan dia tetap punya semangat yang kuat untuk pendidikan gitu ya, untuk pendidikan, dan ini bisa dia buktikan gitu dengan pencapaiannya gitu. Nah yang perlu diketahui juga, Dini ini sekarang ini kan lagi master ya di US. Nah ternyata bukan ternyata, nah dia ini sebenarnya sudah Master of Science di NTU untuk maritim, untuk subjek maritim gitu ya. Jadi ini double degree ya untuk Dini sendiri gitu ya. Kebayangnya double degree dan itu loncat ke hal yang baru gitu, dan masih termotivasi untuk belajar gitu. Jadi benar-benar buat saya menarik ya. Oke, oh ini Dini udah masuk, alhamdulillah. Mana? Udah masuk kah Dini? Halo, assalamualaikum. Halo, Halo. Assalamualaikum Kak. Sebentar. Maaf Iya sekali nggak apa-apa. ya. Tadi aku Iya harus nggak apa-apa, nggak upgrade apa-apa. Instagram aku karena sejujurnya baru pakai Instagram 2 bulan yang lalu sih. Jadi Iya ini nggak apa-apa. learning experience buat aku juga, Kak. Iya nggak apa-apa. Cuma tadi aku jadi banyak ngomong. Padahal bukan materinya gitu ya, dan nggak tahu apa-apa, jadi sok tahu gitu ya. Oh, Sok tahu. nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Dini udah masuk, udah gabung. Nah ini udah banyak nih Dini yang nungguin nih, udah 200 lebih yang Oh hadir. ya, makasih ya. Maaf banget telat joinnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biasa itu. Nah tadi ya Dini ya, eh, kita kan hari ini topiknya beasiswa luar negeri gitu. Nah ini Mm-mm. kenapa saya angkat, karena memang banyak sekali pertanyaan ini kalau saya melakukan Q&A di Instagram, banyak sekali yang tanya tentang beasiswa di luar negeri, sementara saya nggak pernah dapat beasiswa di luar negeri, jadi Mm. kurang kompeten gitu ya. Makanya saya hadirkan Dini langsung ini yang memang pengalaman dengan beasiswa di luar negeri. Mungkin ini bisa cerita sedikit, tadi saya udah menjelaskan gitu kalau Dini ini lagi ngambil master lagi gitu ya di US gitu ya, dan dulunya juga Iya. master di NTU kan maritim. Nah Mm-mm. mungkin Dini bisa uh, kasih kita apa sih ya, cerita gitu ya, pengalaman selama ini tentang beasiswa yang pernah Dini raih gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin langsung aja Dini ya. Iya, singkat aja ya. Nanti biar lebih banyak waktu buat Q&A. Jadi Nah, dulu saya pertama kali dapat beasiswa di luar negeri itu buat program exchange. Saya dulu sekolah di SMA Taruna Nusantara. Kebetulan waktu itu ada program exchange ke Queensland, Australia. Jadi saya ikut oh, oke. itu, ya itu kayak homestay gitu 2 bulan. Oke. Setelah itu, setelah lulus SMA waktu itu
daftar ke Singapura. Nah sebelumnya sebenarnya saya nggak punya bayangan sih ya, misalnya saya asalnya dari Klaten kan. Dulu pengennya kuliah tuh di UGM, deket gitu loh, deket orang tua. Cuman pas di SMA itu dikasih tahu ya sama gurunya, oh ini ada bukaan gitu di NTU. NTU itu Nanyang Technological University di Singapura. Dan saya apply beasiswa gitu. Karena kenapa? Karena kalau nggak beasiswa nggak bisa nyampe di NTU gitu ya, mahal banget kalau buat saya dan keluarga saya gitu. Kebetulan dapet. Ya, alhamdulillah beasiswanya itu gabungan dari beasiswa pemerintah Singapura yang namanya tuition grant. Itu covering kayak 3/4 biaya sekolah tuition fee. Dan sisanya saya dapat beasiswa dari company di Singapura namanya Sembawang Corporation. Itu. Nah, setelah itu karena udah ini kan komitmen ya, dapat beasiswa menerima ya, jadi harus berani terima konsekuensinya, yaitu kerja di Singapura 6 tahun waktu itu. Ya sudah harus dijalani seperti itu kan. Setelah saya kerja, saya putusin buat mungkin saatnya saya ini ya part-time master gitu. Soalnya sepertinya waktu itu kerjaan udah mulai settle down gitu, udah mulai ngerti lah, pengen belajar yang lain gitu. Dan saat itu saya memutuskan juga balik ke NTU buat program Master of Science. Dan waktu itu beasiswanya bukan beasiswa penuh ya buat master itu karena jarang banget di Singapura master beasiswa penuh. Itu beasiswa parsial karena emang yang master itu biasanya udah kerja gitu loh. Dan itu program part-time. Jadi partially I was supported by the Maritime and Port Authority of Singapore. Itu kayak otoritas pelabuhan Singapura karena saya kerjanya di shipping company. Mereka bantu seperti setengah ya, sekitar setengah tuition fee dan sisanya bayar sendiri. Dan alhamdulillah untungnya kan udah kerja ya, jadi punya tabungan. Nah itu jadi itu beasiswa saya yang kedua di Singapura, yaitu dari Maritime and Port Authority, namanya Maritime Cluster Fund. Habis itu ya biasa kerja lagi. Akhirnya saya 11 tahun di Singapura ya, sekolah sama menyelesaikan ikatan kerja itu. Nah, waktu itu pengen balik ke Indonesia nih, kayaknya wah udah selesai nih bond, sepertinya akan bagus balik ke Indonesia. Tapi kayaknya takdir berkata lain, suami waktu itu dapat tawaran untuk ke Amerika untuk sekolah di MIT. Jadi karena dia juga ada beasiswa dan saya pikir waktu itu saya punya 2 anak kecil-kecil ya, 3 tahun sama 1,5 tahun. Saya pikir ya udahlah pindah dulu dan saya pengen banget gitu spend time sama anak-anak gitu. Karena dulu pas kerja di Singapura kerjanya kayak 24/7 gitu ya Kak Medi. Ngerti mungkin ya dari oil and gas. Saya Ya, juga di kapal benar-benar. tanker soalnya. Benar. Iya Terus, gitu. berarti sedini dan pasangan memang ini ya apa semangat untuk ke sekolah gitu ya, bisa saling support gitu ya, saling Ya support. Ini kayaknya jalannya terlihat MIT begitu. loh suami. Mm-mm. Iya. Iya. Terus Habis gini itu nih Kak, gimana? habis itu gimana? Habis Habis itu S2, pas di MIT saya sempat berhenti kerja, ya kan? Karena visanya itu visa dependent ya, nggak boleh kerja di sana. Berhenti kerja, selama berhenti kerja ya banyak tantangannya ya. Mungkin Kak Medi atau teman-teman yang di sini juga tahu ya kalau setelah berkarir terus jadi ibu rumah tangga, memang itu hal yang menyenangkan. Cuman ada perasaan-perasaan yang memang valid dan menjadi tantangan gitu ya. Kadang ya iya kadang benar. merasa FOMO gitu ya Iya benar sama benar itu. teman-teman yang lain. Dan Benar-benar. akhirnya pas saya nggak kerja, saya coba ambil courses gitu ya di kebetulan kan waktu itu di MIT kan tetangganya Harvard ya. Di Harvard ada kayak summer school, ada extension school. Saya coba ke situ buat menjajaki apakah cocok gitu ya kira-kira sistem edukasi di Amerika sama yang mau saya cari ke depannya itu apakah sinkron gitu. Dan akhirnya setelah itu, setelah diskusi sama suami, terus sama saya yang dari Harvard itu disarankannya untuk apply program yang ada di Tufts University ini, namanya sekolahnya Fletcher, the Fletcher School of Law and Diplomacy, gitu.
Nah, itu Dan bisa cerita dikit nggak Dini ya? Ini kan menarik nih, Dini tuh dari maritim terus loncatnya ke mm-mm, law and mm-mm, diplomasi mm-mm, gitu. Sebenarnya mm-mm, mm-mm. apa gitu yang apa menjadi motivasi Dini untuk pindah ke Mm. bidang-bidang yang menurut saya sih kayaknya beda jauh gitu ya. Oh Beda jauh iya. secara Mm-mm. gitu. Gimana Ngerti coba? sih saya. Ha. Mungkin Iya, memang motivasi. sekilas itu seperti dua bidang yang mutually eksklusif. Bener nggak nih kalau engineering student bilang? Kayak dua hal yang tidak bersinggungan. Cuman harus saya ini ya, buat klarifikasi aja. Kadang istilah maritime sama marine itu rancu gitu ya. Apalagi di Indonesia Uh, kadang maritim sama kelautan itu rancu. uh, uh, Sedangkan bidang saya tuh maritim, maritime. Kalau uh, uh, maritime itu bidangnya itu kegiatan yang berada di atas permukaan laut ya. Jadi nggak menyangkut Oke. sumber daya alam yang di kolom airnya. Jadi ya kayak shipping and international trade. Nah, pas S1 di NTU dulu, memang udah belajar yang namanya maritime law. Karena kenapa? Karena Oh, kapal itu ya, kalau dari negara satu ke ada. negara lain ya, terus dia ikut hukum siapa gitu ya. Maksudnya kan Oh lintas iya, negara, benar. lintas Heeh. jurisdiksi. Dan kebetulan memang saya tertarik banget sih belajar maritime law. Dan juga pas kerja, saya banyak exposure ke contract law. Kalau di maritim kebanyakan charter parties ya, maritime law, hukum maritim. Jadi bukan hukum laut, hukum maritim itu seperti ya charter parties yang kayak gitu. Hmm, hmm. Ya, itu sangat-sangat Keren. menarik karena itu international law dan saya pengen Hmm, ke situ iya, iya. mendalami. Oh, keren, keren. Jadi Dan ada masih perpotongan jarang. nih sebenarnya maritim dan Ah, international ah. law. Oh, oke, oke. Iya. Tapi balik lagi Dini nih ya. Iya. Saya sendiri nih ya di luar negeri dengan dua anak gitu, kayaknya Mm-mm. udah heboh banget gitu. Tapi Mm-mm. Dini ini bener-bener apa? eh, Bener-bener semangat Lebih heboh. belajar gitu. Oh, oh, itu Well, kayaknya ini banget gitu kalau saya ngebayanginnya udah aduh gimana gitu ya. Nah, buat Dini uh-uh. sendiri sebenarnya motivasi untuk selalu belajar terutama di pendidikan Mm-mm. gitu ya, menimba Mm-mm. ilmu itu gimana gitu. Karena banyak mungkin di sini ibu-ibu juga yang kadang-kadang memang ternyata gitu ya, ternyata Mm-mm. sebenarnya bisa gitu loh, kita tuh masih bisa Mm-mm. mengoptimalkan kemampuan kita selama ini merasa kita nggak mampu gitu, aduh ngurus anaknya udah susah gitu, tapi Mm-mm. ternyata lihat Dini, oh ternyata Dini tuh bisa gitu, jadi motivasi Mm-mm. gitu. Nah coba gimana tuh Dini? Sebenarnya saya pengen menyampaikan dulu ya, kadang ibu itu memutuskan untuk nggak sekolah lagi, misalkan mengurus anak-anak itu bukan karena nggak mampu, tapi emang memutuskan untuk mungkin prioritas pertama itu keluarga gitu ya. Saya juga pernah di masa-masa itu, terutama pas anak saya kecil masih menyusui itu ya, itu kayak ngerti banget lah kayak gitu. Menurut saya itu kayak raising good people gitu ya, itu kayak udah public service gitu loh. Maksudnya benefitnya bukan cuma buat kita, cuman buat Kita masyarakat ya ya, nanti menjadi anak yang baik anak-anak gitu. baik ya, Uh-uh. benar-benar. Terus saya sebenarnya motivasi saya kan realistis ya. Saya anak saya dua waktu itu, terus lagi hamil anak ketiga, jadi mau tiga gitu kan. Memang banyak orang yang pengen sekolah lagi karena emang suka banget bidang itu. Aku pengen soalnya ini my passion gitu ya. Ya, Cuman oke. sejujurnya saya bukan di level itu sih, karena saya memikirkannya saya masih punya constraint finansial gitu loh. Maksudnya gimana ya? Oke. Sayang sekali perusahaan, companies, organization saat ini tuh menilai perempuan yang mengambil break dari karir dia untuk Ah, mengasuh anaknya itu bukan suatu work experience gitu loh. Jadi ya hmm, itu yang saya tangkap dari pengalaman saya tangkap. ya. Mungkin nggak semua tempat kayak gitu. Cuman karena memikirkan itu saya jadi mikir, kira-kira nanti kalau anakku udah gede, udah pada di public school, di sekolah semua gitu, kira-kira aku kalau kerja lagi itu apakah aku harus mengulang dari bawah atau aku perlu jump start karir aku gitu loh, buat sedikit mengejar lah ya gitu istilahnya, Iya, hit iya, the ground iya, running. paham. Dan motivasi saya itu yang pertama Hmm, sih. Terus yang kedua, oke, oke. ya mumpung deket sih ya. Soalnya sekolah saya juga di Massachusetts situ, deket MIT, tinggalnya di situ ya.
cobalah apply ke situ gitu. Kita nggak perlu pindah Masya Allah. rumah, keluarga bisa stay di situ, anak-anak sekolahnya sama, begitu sih. Mm-mm. Masya Allah. Ya Dini, lanjut lagi tadi ke yang beasiswa itu ya Dini ya. Oh ini Mm-mm. sebelumnya saya ngingetin dulu buat yang mau nanya bisa drop langsung ke question box ya. Nah jadi saya masih mau nanya lagi nih ya, saya dulu ya nanya ya sebelum yang lain nanya ya. Jadi uh, nah untuk meraih beasiswa karena Dini udah mulai start dari S1 gitu pasti banyak banget informasi-informasi tentang beasiswa gitu. Nah sekarang untuk mempersiapkan nih pasti banyak banget di sini dari tadi saya lihat waduh pengen ke Australia, pengen ke US, pengen ke mana-mana gitu ya. Mereka punya harapan gitu bisa seperti Dini Mm-mm. gitu ya, bisa keluar negeri gitu. Uh, Apalagi Dini bilang memang hanya tergantung dengan beasiswa gitu, which is ya Mm-mm. kebanyakan dari kita gitu memang kondisinya seperti itu gitu, kita nggak Mm-mm. sanggup gitu untuk kecuali mau dia yang baru lulus gitu mungkin mungkin dia punya gitu ya cukup ya, kalau kita kan memang benar-benar sangat mengandalkan beasiswa gitu, tapi Mm-mm. saya yakin gitu ya pasti selalu ada jalan gitu ya untuk rekan-rekan kita yang masih punya motivasi untuk sekolah di luar negeri gitu, pasti ada jalan dari beasiswa ini gitu. Nah sekarang apa yang harus disiapkan gitu ya biar pada saatnya nanti mereka udah Mm-mm. lulus SMA mereka siap untuk ini ya untuk cari peluang beasiswa gitu. Karena nggak mungkin dadakan kan ini ya semuanya itu ya Iya, perlu dipersiapkan. iya. Kalau ini sharing pengalaman pribadi saya ya, mungkin kondisi satu orang ke orang lain berbeda ya pastinya. Kalau saya mau daftar beasiswa itu, pendaftaran beasiswa itu selalu sejalan dengan pendaftaran sekolah gitu ya. Jadi kayak ya contohnya nggak mungkin lah ya kita mau sekolah di Jepang tapi beasiswanya ke Amerika, nggak mungkin kan ya. Atau kayak misalkan saya nih mau kuliahnya di Fletcher School of Law and Diplomacy. Nah, sekolah ini nggak di-cover oleh beasiswa Indonesia yang besar seperti LPDP. Jadi ya buat apa saya siap-siap untuk memenuhi kriteria LPDP gitu ya. Kalau Oke. saya boleh sarankan, yang pertama itu cari info di sekolah yang kita tuju. Kalau dari pengalaman saya itu walaupun tidak langsung ada informasi semua beasiswa yang ada di dunia, cuman yang sekolah taruh di situ itu biasanya beasiswa yang memang relevan gitu loh. Jadi saya sarankan untuk ngecek ke website sekolahnya. Nggak cuma ngecek ke website sekolahnya ya, bisa juga tanya ke sekolahnya. Walaupun kita belum daftar, tanya aja gitu loh. Mereka tuh senang. Kenapa? Karena mereka kan juga cari student ya. Tanyanya biasanya ke bagian admission atau financial aid. Itu sih yang Oh saya jadi lakukan. jeda dikit jadi ini ya. Ya, Jadi ya, kalau silahkan. kalau kalau universitas itu Mm-mm. contohnya kita mau ke NTU gitu ya. Mm-mm. Kita nanya beasiswa apa aja sih yang bisa Mm-mm. didapat untuk mahasiswa Indonesia. Mereka Mm-mm. tahu informasi itu. Mereka tahu banget gitu loh. Karena Oh, kenapa? oke. Kalau kita keterima di NTU, terus kita bilang, waduh saya nggak punya duit. Mereka repot juga kan, kita harus cari pengganti kita, segala macam. Mereka tahu kok, mereka tahu kita jujur aja. Kasih tahu kita ini dari negara mana, terus misalkan background experience-nya apa, atau dari sekolah mana, kira-kira beasiswanya apa sih yang bisa kita dapat gitu. Nah, setelah itu menurut saya kuncinya cari beasiswa itu jangan langsung menggebu-gebu. Pokoknya aku mau beasiswa ini. Kenapa? Karena prestis gitu ya. Yang pertama kayak cari jodoh sih. Yang Aduh pertama nih masuk kali, gitu. iya, yang pertama harus kata suami saya nih ya. Yang pertama harus cocok dulu, baru kalau ada kompetisi kita compete di situ gitu. Kalau nggak cocok in the first place, ngapain kita lihat teman-teman kita competing di situ, ikut-ikutan aja itu nantinya kan buang-buang Ikut-ikutan. waktu ya. Mm-mm. Heeh. Yang Karena pertama cocok. ketika udah Hmm, masuk ternyata bukan passionnya gitu kan sayang iya. ya udah menguras Mm-mm. waktu dan tenaga gitu ya. Biaya juga ya. Ha-ha. Jadi memang benar-benar dipikirkan ya. Mm-mm. Nah tapi balik lagi Dini ini ya, oh Iya, masih ada ya, apa lagi coba? masih ada sebenarnya. Ya, Oh ya apa lagi coba? saya juga pengen ngomong kalau kita tuh nggak dapat beasiswa belum tentu karena kita itu lebih jelek atau lebih nggak qualified dari orang-orang lain.
mungkin memang kita tuh bukan target beasiswa tersebut gitu ya. Misalkan ada beasiswa namanya tuh American Association for University Women. Itu ada international fellowship buat seluruh wanita di dunia dari negara manapun. Ketika kita apply, terus kenapa kok aku kok nggak ini ya, padahal aku kayak straight A student, pengalaman community works banyak. Kenapa? Mungkin kita harus pahami apa yang mereka cari. Itu mereka cari seseorang dengan background pekerjaan di bidang women empowerment, misalnya kayak gitu. Kalau kita misalkan, oh selama ini aku kerjanya di finance, aku belum ke situ ya. Mungkin memang belum masuk kriterianya, bukan berarti kita tuh jelek gitu ya, kayak aduh kamu kalah deh sama orang ini gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kalau kita ngomong wah dapat beasiswa nih, sekolah gratis, sebenarnya itu kurang cocok ya buat pemikiran saya ya, istilah sekolah gratis ya, karena memang sih itu mungkin kita nggak bayar ya, tapi kan there's no free lunch gitu ya, mesti ada lembaga yang membayari kita. Dan apalagi kalau kita beasiswanya misalkan dari negara ya, misalkan untuk mengirim satu orang sekolah di Amerika itu mungkin jumlah uang yang sama bisa untuk mengirim beberapa orang kuliah di universitas lokal, orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Jadi kalau saya ya pengennya ketika saya apply, saya emang harus ngerti nih, aku nih dapat ini mungkin aku ngambil jatah orang lain, jadi harus lebih bertanggung jawab ketika beneran dapat beasiswa itu, harus komitmen. Persyaratannya apa kalau udah dapat itu, misalkan ada bond, harus balik ke Indonesia atau harus kerja di Amerika berapa tahun ya harus siap gitu ya. Kalau memang beasiswanya cocok tapi nggak siap dengan konsekuensinya ya nggak usah diterusin gitu loh. Ya kalau menurut saya begitu. Dan setelah cocok, nyesel kan ya, akhirnya. Nanti kan kita kecewa sendiri gitu? Mungkin ya. Kecewa sendiri. Ya terus selanjutnya apa? Udah sih setelah cocok, siap sama konsekuensinya, baru deh kita berusaha. Berusaha yang terbaik ya. Nah, tapi memenuhi kriteria yang mereka cari. Sorry. Mencari kriteria yang mereka cari seperti itu. Nah, umumnya kriteria yang mereka cari nih ya secara garis besar yang general ya. Kalau tadi kan ada syarat yang memang spesifik gitu ya. Jadi misalkan mereka butuh woman leadership, jadi dia nyari yang emang sudah berkecimpung di sana seperti itu ya. Nah, kalau secara general aja ini ya, syarat yang harus mereka persiapkan, karena tadi juga ada gini bilang harus kontak sekolahnya, ada which is itu tuh dia tuh bener-bener harus udah bisa bahasa Inggris gitu, karena saya termasuk yang bahasa Inggrisnya nggak bagus jadi saya memang bagus kok Kak Medi. Saya baru bisa bahasa Inggris itu ketika saya kuliah, saya kerja gitu di Singapura gitu, baru mulai belajar bahasa Inggris gitu. Nah, jadi syarat-syarat yang general ini yang penting banget untuk juga dipersiapkan gitu ya. Salah satunya tadi bahasa Inggris gitu. Mungkin ada gambaran nggak kalau bahasa Inggris itu apa sih yang harus dipelajari? Kan ada IELTS, ada TOEFL, nah itu levelnya berapa kayak gitu. Gimana nih buat adik-adik mahasiswa yang mungkin memang termotivasi? Iya. Jadi kalau kriteria bahasa Inggris ya itu beda-beda sih sesuai sekolahnya dan sesuai beasiswanya. Jadi misalkan kita pengen daftar nih ke School of Communication gitu. Biasanya syarat TOEFL dan IELTS-nya memang jauh lebih tinggi daripada School of Engineering gitu kan. Misalkan emang itu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi saya pikir dari awal baca dulu berapa sih target yang mereka cari. Jangan sampai kita kayak pokoknya aku mau IELTS 8,5 gitu. Padahal sebenarnya untuk engineering 6,5 atau 7 tuh udah oke gitu loh. Dan saya tuh yakin banget sih kalau masalah bahasa, asal kita jujur ya sama misalkan sama foreigners ya, orang lokal gitu, jujur, oh aku sebenarnya lagi belajar bahasa Inggris nih, tolong look out ya. Misalkan aku salah ngomong itu kadang aku nggak bermaksud ofensif gitu kan, kadang orang nggak bermaksud ofensif, cuman ya culture-nya beda gitu ya. Jujur aja ya kalau dikiranya nyindir gitu ya, atau rasis atau gimana. Kita jujur aja kalau ada teman gitu ya, tolong ya look out ya. Biasanya aku memang culture-ku beda, jadi kalau aku
ada perkataan yang menyinggung bilang aja gitu. Terus kalau Ya. baca textbook ya biasalah, dulu saya pertama ke Singapura juga baca mungkin 2-3 kali baru ngerti ya bahasa Inggris, tapi asal semangat diulang-ulang terus nanti lama-lama bisa Terbiasa. menyesuaikan sih. Ya, Kalau insya Allah. bahasa ini Dini udah mempersiapkannya sejak umur Bahasa berapa ya? Cina? Apa dari kecil Oh emang? enggak, Hah? sorry. Da- Oh, dari enggak, dari kecil enggak Dini persiapan segitunya. ah, Pokoknya tiba-tiba masa bisa kecil saya tuh IELTS penuh dengan penuh dengan bermain. oh ya sama berarti. Enggak, Tapi iya, pokoknya main ya. Pada mm, dasarnya mungkin kalau anak kecil belajar multiple language gitu ya, misalkan Kak Medi bisa bahasa Sunda dan Indonesia, itu udah merupakan latihan yang bagus loh buat anak-anak. Jadi misalkan ketika dia pengen belajar bahasa lain, itu otaknya sudah seperti wired in a certain way buat sukses. Dan ya, saya pikir kurikulum bahasa Inggris di sekolah Indonesia udah mencukupi sih, menurut saya ya. udah Tinggal ya, ya, ditekuni aja yang ada di sekolah ditekuni lagi. publik, sekolah negeri itu sudah ini sih Sudah bagus ya lumayan sekarang tuh bagus. anak-anak Iya, apalagi ya, iya. anak-anak lagi mungkin Mm-mm. karena pengaruh dari apa ya, ya bisa kita katakan positifnya dari internet gitu, walaupun banyak juga sisi Mm-mm. negatifnya, Mm-mm. tapi yang positifnya itu kemampuan bahasa anak-anak itu cepat banget ya, meningkat gitu kalau Betul, saya betul. perhatikan. Benar-benar. Oke, Iya. terus masuk lagi Dini, mungkin Dini bisa memberikan kita apa masukan-masukan gitu ya. Mungkin situs-situs apa aja sih yang informasinya Hmm. tuh akurat gitu. Atau Iya, kayak LDP gitu kan ya, salah satunya dari dalam negeri gitu kan. iya. Seperti itu. Ha-ha. Mungkin ada listnya, nanti juga Em, saya akan tulis situs-situs ini di iya, apa? di sini kali ya, Di di chat atau apa. di di chat di ininya pas apa? Posting offline-nya, pas offline-nya nanti saya Oh iya, juga ha-ha. cantumkan Kayaknya di bakal situ. membantu. Ha. Ya mungkin Em, silahkan. mm-mm. Seperti yang tadi sih, saya yang paling percaya itu informasi beasiswa dari universitas, dari sekolahnya sendiri yang dia Oh, cantumkan itu ya. Kalau kita udah hmm, itu, kalau kita udah punya gambaran sekolah mana yang hmm, dituju. Kalau belum punya juga hmm, nggak apa-apa, nggak berarti kita udah menyerah, nggak usah mulai apa-apa. Bisa hmm, lihat mungkin kalau di Indonesia yang paling besar sekarang pemberi dana mungkin LPDP ya. Sekarang kayaknya udah hmm, dikonsolidasikan ke LPDP, atau hmm, bisa juga baca-baca di situs Indonesia Mengglobal, atau hmm, kalau memang ingin sekolahnya di Amerika, udah tahu bakal di Amerika pengennya, ya mungkin bisa baca situs Aminef ya, Fulbright gitu. Kalau hmm, saya sendiri pas tinggal di Massachusetts, sempat ikut ini sih, community service gitu. Nama organisasinya Indonesian Community of New England Incorporated. Di situ ada Education Corner. Di situ kita ada list of scholarships yang bisa didapatkan oleh teman-teman di Indonesia untuk sekolah ke Amerika, khususnya untuk sekolah hmm, di New England area. New England area itu hmm, Massachusetts, New Hampshire, sekitar situ, Connecticut kayaknya, Rhode Island. Jadi kalau misalkan universitas top dunia nih kayak Harvard, MIT, di situ ada karena dia kan memang di Massachusetts ya. Coba cek di situ ya, oke, Indonesian Community of New oke. England. Banyak ya, nanti Ya, saya itu aja sih, coba banyak coba. sebenarnya sih. Saya Ya, malah asal kitanya bingungnya mau menyaring mana sih yang menyaring mana yang benar. benar Soalnya ya. kayak information overload Hmm. sekarang. Iya Mm-mm. benar. Nah, terus Dini ini yang nggak kalah pentingnya, mungkin Hmm. kalau misalkan gitu, kalau kita single gitu, ketika kita Mm-mm. dapat beasiswa, kita akan Mm-mm. enjoy lah berangkat gitu. Tapi mungkin buat Hmm. para suami atau istri yang udah memang harus mengcover semua kebutuhan keluarga gitu dan mengandalkan Mm-mm. beasiswa aja itu kan berat ya Dini ya. Mungkin harus Mm-mm. ada Mm-mm. ekstra apa sih pendapatan gitu. Gimana sih solusinya Mm-mm. untuk Mm-mm. kondisi-kondisi kayak gini? Karena ada juga yang Mm-mm. memang tulang punggung gitu ya. Dia pengen Mm-mm. kuliah ke luar negeri tapi dia memikirkan nanti keluarganya di Indonesia gimana gitu. Nah, sebenarnya kan ada peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan gitu dari ini. Mungkin dari Dini yang Mm-mm. pernah pengalaman gitu, gimana gini solusinya untuk kondisi kayak gini? Iya. Mm-mm. Eh, Cukup berat ya. Kalau bawa Ya, keluarga itu memang ya bebannya jauh lebih banyak daripada kalau kita pergi sendiri ya. Ya ada pro dan kontranya. Kalau dari pengalaman saya pribadi dulu,
suami bawa saya dan 2 anak. Dia beasiswanya waktu itu masih ada beasiswa namanya beasiswa unggulan dari Dikti kayaknya ya, dari Dikti. Dan itu hanya cover tuition fee, alias kayak sewa rumah, makan, itu nggak di-cover. Waktu itu berat sih memutuskan pergi atau enggaknya gitu. Cuman waktu itu kebetulan banget karena kami sudah bekerja kurang lebih 7 tahun, jadi ada tabungan ya. Jadi kalau ada apa-apa. Dan juga kebetulan sekolah suamiku MIT itu generous banget gitu loh. Jadi alternatif dari beasiswa atau suplemen ya, mereka bisa ngasih student kerjaan sebagai research assistant atau teaching assistant. Dan itu sangat-sangat generous. Kenapa? Karena kalau kamu dapat teaching assistantship itu, kamu dapat free tuition for the year gitu. Misalkan jadi TA 1 tahun, ya 1 tahun itu nggak perlu bayar sekolah gitu, SPP, nggak perlu bayar SPP. Plus tiap bulan, kalau nggak salah di MIT itu kalau cek di Office of Graduate Education itu ada stipend $3.200 gross per bulan. On top of the free tuition. 200. Itu gross ya. Mungkin nanti ya sekilas. Sekilas sebenarnya banyak banget, tapi itu kan gross ya. Maksudnya nanti dipotong pajak dan setelah itu iya. Itu dan tapi sangat membantu banget sih. Kalau suamiku nggak dapet itu nggak bisa. Jadi nih buat yang yang memang sudah berkeluarga dan memang ingin gitu tetap termotivasi untuk mencari beasiswa, sebenarnya banyak jalan gitu ya, banyak jalan untuk untuk survive gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Yang penting kita membuka jalan dulu, nanti kita cari peluang-peluang lain seperti itu ya. Tapi juga perlu dicari sebelum berangkat ya, Kak. Saya perlu menambahkan. Karena kenapa? Biasanya kalau untuk posisi teaching assistantship, research assistantship itu dia kan kita harus bisa membuktikan nilai kita tuh cukup untuk jadi kayak asdos lah ya istilahnya. Jadi biasanya itu posisi itu bisa didapatkan hanya pada semester kedua atau mungkin malah tahun kedua. Jadi harus memikirkan juga kayak the first semester kalau nggak cukup, carilah ini sumber lain gitu. Misalkan kalau memang bisa beasiswanya membolehkan kerja, misalkan maksimal 20 jam per minggu. Ya mungkin bisa kerja, nggak harus kerja akademik gitu ya. Misalkan kerja admin di kantor international students atau di kantin pun itu juga bisa suplemen buat tambahan pendapatan. Karena saya lihat juga memang di sini juga banyak mahasiswa yang dia nyambi tapi tidak di bidangnya gitu, tidak di bidangnya mereka melakukan pekerjaan karena rate-nya juga tinggi gitu. Mereka kalau di negara-negara maju itu menghargai kerjaan seseorang gitu ya. Jadi rate-nya juga tinggi gitu, nggak rendah-rendah amat gitu, nggak rendah-rendah amat seperti itu. Dan juga dan juga gimana ayo silakan. Dan juga sebenarnya kerjaan yang nggak terkait sama bidang studi kita tuh juga bisa terapi loh. Kayak pengalaman pribadi aku pas di NTU kayak bosen kan, kayak belajar matematika, kalkulus segala macam. Terus aku kerja kayak di catering gitu. Jadi kayak emang it's a break from my day-to-day routine. Itu sebenarnya bisa buat salah satu refreshing lah ya. Selain refresh kita dapat money gitu ya, dapat uang. Betul. Nah ini langsung ke question ya, ke pertanyaan-pertanyaan. Ini udah banyak banget nih Dini. Oh iya. Ayo yang pertama. Silakan. Mungkin saya dari bawah ya, karena nggak adil kalau dari atas, karena yang pertama nanya di bawah. Oh ini nih dari Aili kali ya namanya ya. Bu, gimana ya supaya percaya diri buat daftar beasiswa di luar negeri? Nah, kalau Dini memang saya lihat dari dulu confident kan, apalagi SMA-nya SMA-mu apa? Apa dong? Taruna Nusantara. Iya, kebetulan. Taruna Nusantara kan? Nah, iya, itu kan orang-orang yang memang confident, pinter gitu ya, dan dilatih untuk tangguh gitu. Nah, gimana tuh Dini? Biar percaya diri nih, kita juga bisa nih. Iya.
Kalau saya triknya ya, sebenarnya kadang saya juga minder juga kok, kayak siapa ya saya ini, apalagi ya, apalagi kemarin itu kayak ngambil career break gitu ya, nggak kerja beberapa tahun, itu apakah saya bisa ya kayak gini, ngomongnya apa nih? Nah gitu, Mm-mm. ada triknya. Kalau triknya saya itu pertama, ya udahlah, dia nggak kenal saya nggak kenal dia, kita cuma email-emailan misalkan. Mm-mm. Ya dipaksa aja gitu loh. Maksudnya kalau salah Ah, pun, apa sih the worst case scenario tuh apa sih? Kayak nothing tulus gitu oke. sebenarnya. Terus Iya, iya. juga yang saya dapatkan dari pengalaman saya tuh, saya ngerasa orang-orang tuh sebenarnya tuh sangat-sangat menghargai pengalaman kita, pengalaman hidup ya, bukan hanya pengalaman Mm-mm. akademis, pengalaman hidup. Mm-mm. Misalkan nih, saya nih kemarin berhenti kerja untuk mengasuh anak, terus mendirikan, kebetulan saya bikin kayak sanggar tari kecil gitu, sanggar tari Indonesia Mm. gitu, bikin itu menjadi suatu cerita yang positif gitu loh. Jadi negatifnya misalkan saya nggak punya work experience, positifnya saya belajar Mm-mm. leadership dengan membangun Mm-mm. organisasi ini. Saya belajar Mm-mm. menjadi tangguh dengan menyesuaikan di lingkungan baru, bahasa baru, culture baru, seperti itu. Pokoknya kita reframe ya, reframing where we are. Iya, bener. Jadi kita lihat diri Mm-mm. kita dari sisi yang lebih positif gitu aja. Lebih ya. Karena Mm-mm. sebenarnya kita harus sadari bahwa setiap individu Hmm. itu punya suatu yang positif gitu ya. Jadi jangan Semuanya jangan punya, kita hanya betul. Mm-mm. jangan kita melihat sisi negatif kita, tapi kita coba Mm-mm. bangkit dan munculkan aura positif kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mm-mm. Hal kecil ya, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi buat sesama itu juga sangat berarti ya. Ini jadi saya nih yang ini. Ayo langsung pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rahma, ini teman saya nih, teman saya waktu di Singapura. Terus satu lagi, kalau Oh apply iya, beasiswa master, inget nggak Rahma? Enggak kali ya. Ini enggak ini ya, enggak gaul si Rahma mah. angkatan Maaf, berapa Rahma. ya? Oh Bercanda. enggak, aku juga Enggak. kayaknya, aku kan di pelosok barat Oke. atau timur lupa. Oke. Iya, iya. Enggak, Rahma mah dari IPB, cuma kerjanya di Singapura Ah, dan temen temen oh iya kos, iya. temen kos, CS-an. Oh, Jadi 664D, bukan? 664 dia itu apa? Oh, bukan di Bunle ya? Sorry, sorry. Oh iya, Bukan iya. di Bunle, di itu, di pas sudah pindah di Somerset. Aduh, apa sih namanya tuh? Wow, di Daerah kota. sana lah, di Iya. kota. Aduh. Ya, hai Satu Rahma. lagi ya, kalau apply beasiswa master, apakah mesti tahu topik yang ingin dijadikan tesis apa gitu? Jadi apa emang Hmm, hmm, mau hmm, hmm. master udah dipersiapkan gitu topiknya buat apa gitu? Nggak harus ya, Gimana? maksudnya ketika, kalau menurut saya ya, dan sekolah saya ya, praktek sekolah saya, Hmm, ketika kita ingin ambil master, itu hmm, emang it's a good idea to have a certain idea of what we're gonna do gitu ya. Tapi di hmm, satu sisi kita juga nggak boleh saklek, karena kenapa? Pas kita masuk itu kadang kita explore dan kita menemukan sesuatu yang kita tuh nggak kepikiran gitu loh dari awal. Jadi kalau beasiswa ya, yang saya tahu, um, hmm, master itu nggak harus punya topik yang dijadiin tesis. Kalau misalkan pun ditanya, bolehlah kita hmm. taruh kayak saya berencana meriset topik ini. Tapi itu pun kan kalau kita masuk, kita nggak bakal sebenarnya kita nggak bakal di ini Pak, kok, nggak bakal enggak, oke. dipaksa gitu ya Enggak harus ingetin, ngerjain itu diingetin. gitu. Kamu harus ini loh gitu. Mm-mm. Oke, oke, Mm-mm. kebayang. Kita Ya, jawabnya dan cepet-cepet ya sebenarnya karena ini ini, waktunya. ya, ya, oke, oke, oke. Dan tanya juga sih Sebenarnya gimana? beasiswanya langsung aja gitu. Tanya aja targetnya Oke, apa oke. gitu. Kalau dia pengen tentang development Indonesia, harus misalkan ya, kalau dia bilang harus ya harus, tapi saya rasa enggak sih, enggak saklek. Mm-mm. Oke. Nah, ini masih ngelanjutin tentang Rama, dikit ya nyambung aja. Iya, Jadi next. chance untuk Oh ibu iya. rumah tangga gitu ya, yang Mm-mm. ingin beasiswa tapi dia nggak punya working experience di bidang itu sebelumnya. Mm-mm. Oke. Itu gimana? Terus sama satu lagi nih ada dari Mm-mm. Rahma dulu biar selesai semua. Nambah nambah lagi deh, biasanya kan apply beasiswa tuh suka dibatasi umur. Hmm. Nah, ini juga kendala. Hmm. Apakah umur itu benar-benar dibatasi gitu ya? Apakah untuk saya Hmm. yang udah tua kayak gini gitu, apa masih masih bisa Saya gitu dapat juga. beasiswa gitu? Tuh, enggak lah, di Tergantung bawah, di bawah. beasiswanya ya.
Kalau pada Oh gitu. dasarnya kok beasiswa dari Amerika, mereka nggak Hmm. ageism ya, apalagi sexism ya, enggak. Mereka buat siapa aja. Terus misalkan Hmm. contoh ya, contoh Fulbright. Kayaknya paling tua itu 55 atau berapa gitu, pokoknya 50-an. Kenapa? Karena mereka pengen kita habis lulus harus kerja dong, jangan langsung pensiun gitu. Jadi kayak itu Hmm. fleksibel banget ya Fulbright. Terus kalau dari sekolahnya sendiri nggak ada batasan umur biasanya, nggak ada. Kecuali mungkin ya yang suka pakai batasan-batasan itu kan pemerintah Indonesia ya, kayak pegawai negeri. Jadi mungkin LPDP punya ya kayak gitu. Cuman saya nggak gitu ngerti, coba cek di website LPDP apakah ada maksimal umurnya gitu. Chance ibu rumah tangga untuk mengambil master di bidang yang totally different tanpa ada experience. Chance-nya bagus, Hmm. menurut saya fair gitu ya. Kalau memang kita nggak Hmm. punya experience dalam hal ini academic experience atau work experience, kita bisa suplemen pengetahuan kita untuk membangun apa namanya profil kita dengan misalkan kita baca-baca riset sendiri tentang hal itu, terus kita misalkan kirim Hmm. artikel di Jakarta Post atau artikel di Solo Post gitu juga, itu bisa Hmm. menjadi cerita untuk apa ya, persuading mereka untuk menerima kita. Ini loh, aku walaupun aku udah nggak kerja berapa tahun Hmm. dan aku bukan dari bidang itu, aku sangat sangat Hmm. sangat tertarik di bidang ini. Kenapa? Ini buktinya nih aku udah pernah publish artikel ini buktinya nih aku ambil course atau workshop dari sini gitu. Hmm. Pokoknya kita harus Menarik ke pandai-pandai sana ya. membujuk gitulah, maksudnya Uh, jadiin ya apa yang uh. kita punya sebagai selling point. Salah satunya kalau Mm-mm. misalkan kita ternyata pengen di dunia bisnis gitu, ini bukti loh aku punya online Mm, shop gitu ya, kali ya, kan ada betul real banget, iya, case. solid. Mm-mm. Itu online shop. Nah ini ada Bu, apa nih Bu, kalau kita dari keluarga kurang mampu, sewaktu interview kita jelaskan yang sejujurnya gitu, gimana? Sebenarnya kan mereka nggak ngelihat mampu atau tidak ya, Menurut qualified saya kita iya, ya. interview itu harus Mm-mm. sejujur-jujurnya. Mm-mm. Nggak Mm. usah kita berbohong atau apa. Walaupun kita dari Mm. keluarga kurang mampu ya, Mm. apa sih, apakah itu hal yang buruk gitu loh. Mm. Kalau bisa kita ceritakan nih perjuangan kita karena dari keluarga orang yang kurang mampu untuk Mm. mencapai di suatu level ya, misalkan ke level sini. Mm. Orang yang mampu ke situ cuman lompat 2 senti. Sedangkan orang yang kurang mampu untuk mencapai level ini lompatnya 10 senti, kita jelaskan. Mm. Saya sudah melalui Justru lebih banyak halangan untuk sampai ke sini. Itu mereka sampai suka. ke Kenapa? sini. Mereka suka orang Heeh. yang gigih, yang kayak gitu. Gigi. Nggak cuma have Heeh. it easy gitu. Itu malah Heeh. akan bagus kalau jujur kita. Iya. Justru malah itu jadi apa strong pointnya buat dia gitu ya. Betul, Kemungkinan ya malah betul. dia yang diangkat gitu Iya. karena Mm-mm. memang perjuangannya yang panjang kan. Artinya ketika Mm-mm. orang punya sesuatu perjuangan seperti itu berarti mereka benar Mm-mm. secara mentality dia kan tangguh ya. Betul. Iya. Gitu. Mm-mm. eh Nih, Bu, nada ya, Bu. Biasanya universitas luar negeri bakal melihat background kampus kita yang sebelumnya nggak. Ayo gimana, Dini? Apakah Iya. kampus sebelumnya itu jadi satu Mm-mm. strong point buat mereka Acuan ya. nilai? Mm-mm. Uh, Mereka akan lebih holistik melihatnya, cuman mereka pasti lihat kampus kita sebelumnya. Kenapa? Ya, buktinya kalau kita naruh resume kan mereka harus ya, kita ngisi form, kita naruh harus. Mm. Itu iya. Mm. Tapi, Mm. misalkan kita tuh, universitas kita tuh waktu itu bagus gitu ya, tapi kok kita Mm. GPA-nya, nilai kita kok jelek gitu. Kita punya Mm. kesempatan pas kita nulis esai itu kita menjelaskan kenapa GPA kita jelek. Misalkan, waktu pas kuliah itu saya kebetulan sedang mengandung dan pada saat Mm. hamil itu pregnancy saya tough, harus bed rest, harus gitu-gitu. Jadi nilai Mm. saya terpengaruh. Atau misalkan pas waktu kuliah itu orang tua saya sakit sehingga saya harus bekerja support keluarga dan saya Mm. hanya punya waktu sedikit untuk belajar. Itu selalu ada kesempatan untuk Mm. Ah. menjelaskan dan framing kondisi kamu itu Mm. menjadi Mm. selling point kamu begitu. Karena itu Oke, memang oke. harus dihargai ya. Karena tidak semua Ah. orang itu lempeng-lempeng aja jalannya. Jalan hidup ya. Iya. Jadi justru mereka seneng gitu ya. Malah mereka apa Mm-mm. ya terbuka bahwa ternyata ya ini apa dengan tantangan seperti itu dia masih mampu.
betul. memotivasi dirinya. Mm-mm. Ya, ini ada Mm-mm. lagi nih. Izin bertanya Kak, ini Hmm. bagi waktu antara Oh, keluarga sama kerjaan. susah. Susah Wah, pasti susah ya. banget. Kalau Susah sih saya kayak. ya, Mm. ya ini sebenarnya bukan Kayak. gurauan, tetapi ya kalau saya, kadang saya mikir nih, saya udah punya anak tiga, misalkan harus kerja atau Mm. harus volunteer dan juga kuliah, bagi waktu. Ini bukan masalah bagi Mm. waktu lagi ya, ini masalah multitasking kadang ya. Misalkan kita punya Mm. anak bayi, dia nangis, tapi kita harus Mm. belajar ya, kita menyusui sambil belajar gitu. Atau kita masak nih, kita masaknya nggak bisa yang harus diaduk-aduk terus, kita masaknya pokoknya yang masukin ke oven, bisa Simple. ditinggal ngapain, iya sih. Lebih ke Heeh. multitasking gitu ya. Tapi Heeh. juga yang sangat mendukung itu kalau misalkan kita punya support system. Misalkan kita punya suami gitu ya, kita ya harus pinter-pinter kayak bagi waktu dan bagi responsibility gitu ya. Misalkan kerjaan rumah dibagi berdua, atau kayak kalau pas aku sibuk kamu tolong cover ini gitu sih. Tapi yang terakhir nih, kalau buat saya pribadi, saya target saya, kita nggak bisa perfeksionis lah. Kalau kita memang kondisi kita udah berkeluarga, kerja, kuliah, kadang itu done is better than perfect. Jadi pokoknya kelakon itu kadang itu lebih baik daripada kita terlalu mikir mau perfect, mau perfect. Pokoknya yang pertama kelakon dulu kalau menurut saya. Iya. Benar-benar. Nah ini ada yang nanya tadi ya, apakah program beasiswa luar negeri ini terbuka untuk yang lulusan SMA dini nih? Tadi kan malahan Oh Dini iya. dari SMA gitu ya. Justru Mm-mm, ini bisa. Dini ya, banyak yang nggak tahu gitu, ternyata Iya. kuliah S1 tuh udah dapat beasiswa di luar negeri gitu. Karena saya Mm-mm, juga mm-mm, baru tahu Dini waktu di Singapura, baru tahu mm-mm. ketika saya pindah, oh ternyata ada Dini, ada apa, siapa, ada yang di US juga siapa, Gita, Lupa. Gita. Oh iya iya, Gita, iya, iya. Gita, Daniel gitu. Ternyata anak-anak masih kecil-kecil 16-18 tahun itu udah Iya. ada beasiswa di luar negeri gitu. Jadi Mm-mm, benar-benar ini dipersiapkan buat adik-adik atau orang tua yang punya teenager itu, dipersiapkan karena banyak sekali peluang beasiswa mm-mm. S1 di luar negeri gitu ya. Ini udah nggak usah dijawab, waktunya mepet soalnya. Jadi kita langsung ke pertanyaan Pokoknya lagi. peluangnya terbuka, iya. Ada. Peluangnya Tinggal terbuka, cari ada. info. Mm-mm. Iya. Nah, no, ada yang nanya, Tiffany nih ya, ikut bimbel persiapan kuliah di luar negeri gitu, worth it nggak sih Kak? Ada ya Hmm. bimbelnya yang untuk persiapan kuliah luar negeri? Saya malah Hmm. baru tahu. Itu Saya perlu nggak sih? sepertinya ada, cuman saya nggak pernah ikut itu karena sepertinya itu mahal ya. Tapi Iya benar. kita nggak usah lihat-lihat orang gimana caranya. Kita fokus ke diri kita sendiri. Misalkan kita mikir, oh aku kurang nih hal ini, dan misalkan bahasa Inggris, nulis esai misalkan, guru bahasa Inggrisku aku tanya-tanya terus nggak mau jawab, misalnya nggak bisa bantu aku lebih jauh lagi, aku harus ikut bimbingan. Ya kalau memang butuh kayak gitu dan kita rasa itu kita perlukan, ya just go ahead gitu. Tapi kita harus menimbang juga ya, kayak bayarnya berapa gitu kan, sesuai kondisi Kemampuan Kak. masing-masing gitu. Kalau yang nggak mampu ya ini tadi tips dari Dini gitu ya, atau Dibel Apa belajar. nanya gitu, atau kenalan yang Nanya. banyak, kenalan orang yang banyak. Nanti kalau udah Mm-mm. kenalan ya kita tanya, misalkan ada kakaknya siapa yang kebetulan di luar negeri, jangan malu buat bertanya gitu. Ya, Mm-mm. benar-benar. Ini ada lagi dari Putri Julfa. Bu, pengalaman magang atau organisasi berpengaruh nggak Bu buat diterima beasiswa di luar negeri? Nah ini gimana Hmm. Dini? Menurut Kok saya menurutku iya ya? sangat-sangat berpengaruh. Nah, Mm-mm. Kenapa? karena Karena nah, kayak Kak Medi dulu. Nanti saya share juga. nggak, kayaknya karena strong Mm-mm. point ya. Kan tadi kita Mm. menyebutkan strong pointnya. Kalau bahkan ada beasiswa yang memang untuk leadership gitu ya, untuk sosial apa, Mm-mm. fokusnya untuk sosial gitu ya. Jadi benar-benar pengalaman organisasi, dan pengalaman organisasi itu ngebentuk kita ya, ngebentuk Betul. karakter kita gitu. Mm-mm. Karakter kita. Ayo Dini Karena gimana? Lengkapin. iya, mereka pengen juga kita nggak cuman kayak buku gitu ya, nggak cuman akademik, kita juga harus punya life skills. Karena kunci Oke. sukses itu kadang kebanyakan life skills ya, dan transferable skills kayak leadership skills, communication skills, itu kita nggak bisa kita
kecil kan ya, bahkan saat kita jadi ketua kelas misalkan atau ketua apa tuh pramuka gitu ya, sangat-sangat penting itu buat latihan dan mereka sangat menghargai pengalaman seperti itu. Asal kita bisa menceritakannya gitu, nggak cuma ditaruh, oh saya jadi ketua kelas. Mereka tuh nggak tahu ketua kelas tuh kerjanya ngapain. Misalkan saya memimpin 30 orang di kelas saya untuk misalkan apa gitu. Kita bikin, kita jelaskan kerjaan kita tuh apa sih dalam organisasi, nggak cuma organisasinya gitu. Oke. Dini, saya khawatir takut ini ya. Oh iya. Takut waktunya ya, karena suka mati sendiri. Betul. Ayo, ini juga udah turun jadinya. Ayo, silahkan. Jadi sekarang yang mau mempersiapkan, mungkin nanti Dini ini menarik banget, nanti ada session selanjutnya. Saya nggak tahu nih, mungkin udah mati nih karena agak-agak aneh nih. Iya, boleh, nggak apa-apa kalau misal kita lanjut bersambung. Kita lanjut nanti bersambung nanti ya. Dini, terima kasih ya semuanya juga yang udah bergabung gitu. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Bermanfaat. Nanti kita ada session selanjutnya karena waktunya udah terbatas sekali. Dan semoga yang Dini sharing gitu ya memberikan manfaat untuk yang mendengar, dan juga buat Dini gitu ya, balik ke Dini dan keluarga gitu, karena ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Dini, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semua audiens. Untuk giveaway, tunggu ya seperti biasa di wall ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.